Agus Subianto dan juga rombongan. Tentu kami ucapkan selamat datang pula kepada Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA beserta rombongan para syekh. Selamat datang di Masjid Jami Ar-Rahman, Dusun Haursea, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. Sayyidul ulama al-fadil al-masyayikh al-mu'adhin al-azhar al-sharif wa darul iftan al-masriyah wa rahib bi ulumikum fi hadha al-masjid al-mutamayyiz al-thabi al-qaid al-jaysh al-watani السيد الجنرال Agus Subianto. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Yang kita hormati, kita sayangi, kalimat sayang ini jarang saya tampilkan, tapi khusus untuk sosok ini saya hadirkan dalam pembukaan tausiah ini karena saya pribadi begitu menyayangi beliau sebelum menjadi panglima, saat jadi panglima ini, dan mudah-mudahan tetap dipersatukan oleh Allah hingga kembali kepada Allah. Putra terbaik dari anak hamzanya yang tumbuh berjuang di wilayah Cijulang ini, kita berikan doa terbaik untuk Bapak Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima Tentara Nasional Indonesia, beserta istri tercinta dari beliau, dan juga ada ibunda dari istri beliau. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau senantiasa dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati ada Pak Irjen TNI saat ini jenderal yang soleh karena namanya Pak Soleh, Muhammad Soleh Mustafa. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kekuatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para astronaut dan seluruh keluarga besar TNI yang hadir saat ini membersamai, saya mengikutkan penyebutannya pada Bapak Panglima tadi, seluruh kolega beliau. Ini ada Pak Sultan dari peletakan batu pertama sampai peresmian. Tadi saya sebut beliau Thomas, diprotes ini bukan Thomas Sultan. Thomas itu tokoh masyarakat. Jadi saya ingin mengangkat berpindah dari dunia artis kepada dunia ketokohan supaya vibes positifnya bisa muncul dalam kebaikan. Pak Andreas yang sangat luar biasa hadir juga membersamai. Kalau kita merasakan warna yang sejuk, tenang, indah, itu di antara kolega Pak Panglima dan Pak Andreas, juga beberapa yang lain hadir. Dan yang saya cintai, seluruh warga masyarakat yang asli sini Cijulang, boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang dari Ciamis selain Cijulang ada, Masya Allah. Jadi ini Pak Panglima karena juga kami umumkan antara Bangga Luhur, kemungkinan setelah Luhur ada yang baru datang juga ini. Bapak Ibu sekalian, karena ini tausiah bukan ceramah. Tausiah itu bahasa Arab yang artinya singkat, padat, jelas. Jadi nanti saya ingin singkat saja, kultum kuliah terserah antum. Nabi saat datang diperintah oleh Allah untuk berpindah dari Makkah ke Madinah dan tiba di Madinah. Hal pertama yang beliau lakukan dan diperintahkan oleh Allah yaitu membangun masjid. Setelah mempersaudarakan masyarakat di Madinah yang tadinya terpecah, terkotak-kotak, banyak pertikaiannya, dengan datangnya Nabi mereka dipersatukan menjadi keluarga, dihimpun dalam satu tempat namanya masjid. Lalu orang-orang terbaik dicontohkan oleh Nabi menginfakkan harta terbaiknya, kemampuan terbaiknya, aset terbaiknya
benda terbaiknya untuk mewujudkan masjid itu. Dan wujudlah, jadilah masjid di masa itu. Orang sering salah mengutip. Kelihatannya ini masjid sederhana ya, masjid seadanya ya. Karena memang yang terbaik yang bisa dilakukan pada saat itu bentuknya demikian. Tapi yang jarang dikaji, jarang dibahas, bahasa kekinian jarang diviralkan, itu semua materi terbaik yang dimiliki, yang kemudian diberikan untuk mewujudkan masjid itu. Sehingga pemberian terbaik itulah yang diviralkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dengan turunnya surah ke-9 nanti surah At-Taubah, di antara ayatnya ujian kepada Masjid Quba dan kemudian diteruskan kepada Masjid Nabawi. La masjidul ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang didirikan dengan dasar takwa kepada Allah, yang dengan takwa itu semua yang terbaik ingin ditunjukkan, ingin diberikan. Bapak Ibu sekalian, dari mana takwa ini? Nah ini poin pentingnya. Jika ada wartawan boleh dikutip juga ini. Para sahabat meneruskan risalah takwa ini untuk membawa maknanya di era mereka kemudian hari setelah Nabi meninggal. Jadi ketika membuat masjid setelah Nabi meninggal, itu bukan fokus kepada bentuknya harus mirip dengan masjid Nabi, tidak. Tapi yang dibawa nilai takwanya. Bagaimana nilai takwa itu diwujudkan? Rata-rata para sahabat membawa karakter, kultur, desain bangunan sesuai dengan tempat mereka tinggal, profesi mereka apa, dibawalah makna itu untuk menyimbolkan nilai takwa kepada Allah. Jadi nanti kita akan temukan sahabat yang datang ke Persia melihat menara. Tadinya menara itu Bapak Ibu itu tempat nyimpan api. Jadi ibu-ibu di Cijulang masak pengge suluh, kapunggur bu, ya, suluhnya kan dihandap air apinanya, air senengnya, ada gitu. Ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau dulu orang tua kita masak apinya di bawah, itu orang Persia apinya di atas menara. Menara itu dulu bukan bahasa Arab, dari bahasa Persia. Disimpan api di atas, dipertuhankan oleh masyarakat. Datang kalangan sahabat, memberikan dakwah Islam dengan kedamaian, menyatukan masyarakat. Masyarakatnya sadar, oh ini agama yang benar itu begini, menyatukan, mendamaikan, memajukan. Sadar mereka, lantas memeluk Islam untuk mengabadikan itu dan mengambil nilai takwa. Maka menara tadi yang tadinya tempat api dijadikan tempat yang kokoh di samping masjid, di atasnya kemudian yang tadinya tempat api dijadikan tempat adzan. Sekarang dialihkan jadi tempat doa, menaranya masih ada. Menara itu asalnya dari bahasa Arab manarah, tempat api, narun api, manaratun tempatnya dulu api disimpan, sekarang menjadi tempat adzan, tempat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal menara, Pak. Kemudian Romawi, ketika Romawi itu kubah banyak. Dulu masjid Islam belum ada kubah. Kubah banyak, datang kemudian Islam. Islam datang bukan untuk menghancurkan arsitektur, bukan untuk menghilangkan karya. Diserap ke dalam nilai kubah itu, datang ke sana dengan ketawaduan, rendah hati, persatuan, sifat sosial berbagi, yang pintar mengajari yang kurang baik, yang kurang pengetahuan diajarkan oleh yang bagus-bagus. Maaf, yang kekurangan harta datang pada Islam dibantu supaya bisa berdagang dengan baik, sukses di keluarga, sehingga menerima Islam dengan baik, masuk Islam. Untuk menyatukan nilai Islam itu, maka masjid yang dibangun di wilayah Romawi, daerah Konstantinopel, itu kemudian dibangun arsitekturnya dengan menggunakan kubah di atasnya. Sekarang wilayah itu namanya Turki. Ibu kotanya Istanbul. Bul itu kota, Islam itu Islam. Jadi kota Islam tandanya kubah. Dalam bahasa lokal disebut dengan Istanbul.
tandanya kubah. Jadi asalnya menara itu bukan dari zaman Nabi, kubah itu bukan dari era sahabat, tapi ingin menandakan bahwa ketika masjid dibangun dengan bentuk apapun, dengan keadaan apapun, harus ada makna di dalamnya, harus ada tujuan, sehingga orang itu ketika datang mengerti bagaimana meningkatkan takwa kepada Allah dengan spirit, dengan semangat, dengan tanda yang ada dalam makna masjid itu. Maka Panglima Cheng Ho, kayak terang ibu yang mengingat Cheng Ho ada di mana? Di Warung Leon. Di Cina, di Guangzhou, Panglima Cheng Ho datang dari Cina, lewat kemudian ke Sumatera Selatan, mendarat kemudian sampai ke Jawa. Untuk mengabadikan itu dibikinlah masjid. Apakah ada kubahnya? Tidak. Apakah ada menaranya? Belum terlihat. Atasnya arsitektur yang kita lihat bentuk per-8 pagoda, 3 bagian ke atas besar, makin kecil. Di sampingnya ada relief Panglima Cheng Ho pakai kapal laut datang dari Cina sampai bikin masjid, ingin menunjukkan saya adalah laksamana, saya prajurit, saya seorang muslim, berkelana kemanapun saya tidak ingin melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika prajurit laut datang ke masjid itu memberikan kesan bahwa ketika Anda menjadi seorang muslim dari etnis manapun, tidak ada perbedaan etnis dalam mendekat kepada Allah. Semua sama di sisi Allah, semua sama hamba Allah. Bedanya bagaimana kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei semua manusia tanpa kecuali, yang bukan manusia tidak hei. Manusia nih, ya. Saya ciptakan kalian cuma 2 jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Awas jadi cijulang ya. Manusia itu dua atau bukan, ya. Ya, kalau bukan laki-laki perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang terperangkap dalam rangka perempuan atau sebaliknya. Sangat gitu. Dia Pak. Nah, sah dia. Sila kesana gitu. Dia nih Pak. Ya. Laki-laki atau perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku tetapkan tinggalnya dari tempat yang sama. Ciamis itu beda-beda. Ada Pangandaran di sana, ini Cijulang, Batu Karas di sana, nanti ada Tuang Doyong, beda Tasik lagi, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia, kemudian Asia, beda tempat. Tidak serupa. Lita'arafu. Aku ciptakan beda tempat itu untuk membangun harmoni, supaya saling bersatu, supaya saling mengenal, supaya saling membentuk keindahan dalam berkehidupan. Tapi siapapun yang terbaik di sisi Allah, bukan yang paling hebat ilmunya, paling tinggi kedudukannya, paling banyak karyanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi nilai takwanya. Maka Panglima Cheng Ho datang, kedudukan tinggi, tapi saya ingin menunjukkan saya hamba Allah, simbol takwa saya bangun masjid ini. Ada kitab Safinatun Najah, ngaji di sini. Safinatun Najah ini, maka dibawa kitab itu ke Makassar, diwujudkan dalam bentuk masjid. Safinah itu Bapak Ibu perahu yang membawa kita pada keselamatan. Naik pada buku perahu fikih ini, tunggangi kitabnya selamat dunia akhirat. Maka ada yang melihat nama itu, bikin masjid di Makassar, namanya Masjid Safinatun Najah, dibentuk-bentuknya perahu, masjid perahu. Cheng Ho di Surabaya, Safinatun Najah kemudian ada di Makassar. Ada lagi yang menginginkan ingin dekat dengan Allah, senang Asmaul Husna, tapi sering kali keturuti dibikinkan masjid 99 kubah di Sulawesi Selatan. Ada seorang anak dulu di Cijulang di Masjid Ar-Rahman ini, seringkali tidur-tiduran, aktivitas lahir di Cimahi, tumbuh beraktivitas di sini.
bawa buku-buku kitab Yasin sampai usuh baca-baca, punya cita-cita seperti halnya pinggiran pantai naik turun ombak dihempas sekarang nggak punya karas, melewati semua ini tiba kemudian in ahsantum li anfusikum. Ia yakin, ia percaya bahwa kalau dengan perjuangan kesungguhan mengharap ridho Allah pasti diantarkan pada kebaikan yang Allah janjikan. Maka ikut jejak ayahnya diterimalah kemudian di TNI secara singkat. Karirnya naik sampai ke puncak tertinggi, di level tertinggi sebagai Panglima TNI, dan dia kemudian ingin pulang kembali menyampaikan risalah perjalanannya ini dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin mengajak lewat masjid ini. Siapa yang lihat masjid ini, siapa yang ibadah di masjid ini, ingin memberikan pesan dan harapan bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, mungkin di tempat yang jauh yang malah gak banyak kenal, yang tempatnya pun kalau disebut dicari di Google belum tentu ada, yang belum tentu orang tahu daerah kedalamannya. Beliau ingin menunjukkan setiap yang lewat tempat ini, dari orang sini, daerah sini, dimanapun, kalau kita yakin, punya harapan kuat, bersandar kepada Allah, tidak peduli dari manapun kita, Allah akan angkat derajat kita ke tempat yang tertinggi dengan cara yang terbaik, dengan hasil yang maksimal. Maka direnovasilah Masjid Ar-Rahman ini, Jami Ar-Rahman ini. Desainnya bukan desain biasa, mengambil sunnah perjalanan para sahabat yang tadi saya terangkan untuk menginspirasi setiap daerahnya. Karena setiap tempat nggak sama, Bapak Ibu. Di Turki itu bagus, di Persia Menara bagus, dibawa ke Cijulang, dibawa ke kehidupan kita. Apa yang berkesan dalam diri kita untuk mendekat kepada Allah? Maka perjalanan ini diwujudkan satu, di samping itu ada menara. Bentuknya tongkat komando dalam wujud udara, simbol tauhid. Setinggi apapun pangkat kita, kedudukan kita, tetap pada akhirnya kita harus selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di atasnya ada puncak komando tertinggi, kalimat Allah. Rukun Islam yang pertama, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu gambaran dari menara di samping. Kenapa bentuknya kayak rudal? Isra Mi'raj. Dulu pagi pakai blok, sekali lihat langsung nyampe. Lihat ke depan kelihatan Mekah, nyampe ke Mekah. Ibu begitu lihat Madinah, nyampe ke Madinah. Ternyata mimpi. Nabi blok, teknologinya susah disaingi, tapi filosofinya, maknanya Burak mengantarkan cepat peristiwa Mi'raj oleh-olehnya sholat. Rudal dengan kecepatan hipersonik tertinggi, pusatnya ke atas, ingin memberikan pesan bertauhidlah kepada Allah dengan nilai yang tinggi, seperti Nabi Israel mendapatkan sholat. Siapa yang lihat menara itu, bentuk itu, maka segeralah ingat Allah dengan kecepatan udara. Kalau dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat dengan kecepatan udara datang ke masjid, sujud, minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hei hambaku yang sering curhat, sering doa, minta menyebut namaku, kalau engkau berdoa benar, aku pasti kabulkan doamu, kata Allah. Bagaimana cara berdoa yang benar, ya Allah? Wal yu'minu, yakin, believe. Doa isi dengan keyakinan. Lalu sebelumnya falyastajibu li, kalau aku panggil kamu datang. Jadi ada orang yang belum Allah panggil sudah datang kepadaku. Apa tadi subuh kamu saudara dia? Subuh tadi. Oh, 455 35, Masya Allah. 435. Ada orang sebelum 435 sudah datang. 435 jam 4 sudah ke masjid. Sebelum dipanggil sudah datang. Maka sebelum dia memanggil Allah, Allah pun sudah mengabulkan doanya. Falyastajibu li, kalau aku panggil engkau datang. Nanti kalau engkau panggil aku pun mengabulkan doamu. Fadhkuruni
Azkurkum, engkau sebut aku sebut engkau. Ada orang belum dipanggil sudah datang. Apa dampaknya? Sebelum dia minta, Allah sudah kabulkan apa yang dia inginkan. Kelihatannya hidupnya mudah karena sering dekat Allah. Sebelum dia butuh, Allah sudah kirimkan. Ada yang subuh 4.5, 4.35, datang 4.35. Azan 4.35, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas azan ini sudah azan berangkat. Yang seperti ini dipanggil dia datang, maka apa yang Allah berikan kepadanya, Allah hanya akan berikan saat dia pun mulai memanggil Allah. Sehingga hari Allah panggil, dia datang. Allah mengabulkan yang dia minta sebelum dia manggil. Ada tidak? Yang ketiga, subuh 4.35, baru sadar 5.34. Jadi kebanyakan ini sekarang ada nih. Golongan ketiga ini paling banyak, dipanggil 4.35, baru sadar 5.34. Sudah kelewat subuh, ketinggalan subuh. Tapi kalau doa ingin melebihi kesempatan yang pertama. Ya Allah, David terus berdoa, nanti akan dikabulkan. Ya Allah, saya sudah berdoa, berterima, menangis, kenapa belum dikabul? Iya, cuma doanya saya panggil 4.35, kamu baru sadar 5.34. Maka kecepatan udah lewat masjid, walaupun belum waktu sholat. Bukan hanya swafoto ya Bu, Pak. Ini bukan masjid wisata. Lewat, lihat udah, ingat, mendekat kepada Allah, kecepatan mudah. Sebelum dipanggil kita datang tauhid. Baret hijau bintang 4 nomor kosong. Bapak Ibu sekalian, hijau itu di antara warna yang diabadikan dalam Al-Quran. Di surat Al-Kahf dari ayat 30 sampai 31. Ada orang-orang yang saat di akhirat disambut oleh para malaikat atas perintah Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha. Malaikat berbaris di setiap pintu surga, sambut golongan ini. Jangan biarkan langsung masuk surga, sambut dulu. Yang hebat Pak Panglima, berikan mereka pakaian yang indah, hiasi dengan perhiasan. Karena saat di dunia mereka banyak berjuang, tapi kesejahteraannya terbatas. Ganti, berikan hiasan, berikan keindahan. Wayalbasuna thiyabal khudra. Ternyata ketika di dunia mereka berjuang mengenakan pakaian hijau-hijau, mengenakan tampilan hijau-hijau. Maka baret hijau yang di atas itu ingin memberikan gambaran bahwa kita berkomitmen berjuang sebagai seorang muslim untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita berada dalam keadaan terbatas saat di dunia, tapi kita tetap berusaha menaungi siapapun yang ada dalam naungan baret hijau ini. Makanya saudara, kenapa dipilih bukan kita desain dengan yang merah atau hitam yang terlalu gelap untuk dipandang dari kejauhan, tapi ada filosofi yang kedua, ada manunggal bersama rakyat. Komcarnya ada di situ, gabungannya ada di situ. Maka setiap yang sholat ke sini tidak harus tentara. Yang sholat di sini bisa masyarakat, bisa rakyat, manunggal kita bersama-sama dalam naungan baret, dan di akhirat nanti dinaungi oleh naungan payung besar dengan warna hijau sampai disambut ke dalam surga dengan pakaian hijau-hijau. Itulah sebabnya kenapa kemudian tidak cukup dengan amin. Ini sudah ada yang amin, mesti ada bintang 4 dulu. Makanya di situnya ada bintang 4. Ini bukan ingin membanggakan pangkat jenderal, bukan. Bintang 4 di sini maksudnya korelasi bintang 1, ditinggikannya derajat oleh Allah dengan 2 hal. Fadlun minallah. Makanya kenapa di Pancasila itu sila pertama bintang. Bintang itu dari atas. Ya, ini yang para perwira ini ya, yang kalau ziarah nanti ke Mangkunegaran Jenderal Sudirman itu nanti ada reliefnya 5 sisi, ya itu bunga melati bentuknya tuh. Dari mulai pertama mulai April, yang kedua berubah jadi perjuangan dengan alutsista sederhana,
Yang ketiga, alutsista datang lebih bagus lagi. Yang keempat, berhasil merdeka. Yang kelima, menyatu dengan rakyat makan prasmanan di matahari. Ketika itulah melatihnya kebuka ke atas langsung sifatnya, turun bintangnya. Jadi kalau Anda meneliti karir, harus ada visi ke depan seperti Jenderal Sudirman pernah melakukan itu. Apa visinya? Ditempatkan di mana? Rencananya apa? Apa yang mau dicapai? Targetnya bagaimana? Berjuang dengan keadaan yang diberikan seadanya, tidak perlu banyak dulu. Justru yang perlu kita lakukan, dari fasilitas itu kita kreasikan menjadi lebih bagus. Berjuang sampai sukses, hasilnya nikmati dengan bersama-sama. Baru terbuka itu turun bintang dari Allah. Ingin menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi empat ini Pak Ibu, kalau digabungkan ke rukun Islam, yang pertama syahadatinnya ada dalam menara rudal, empatnya sholat, zakat, puasa, umrah sampai haji, itu ada pada 4 bintang yang ada pada barat di atas itu. Jadi yang masuk ke sini, kalau ingin dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, ingin punya kedudukan, diangkat derajatnya, jangan lupakan sholat. Di masjid ini kita akan belajar zakat. Zakat itu nggak mungkin keluar zakat kalau nggak ada uangnya. Maka kita belajar, yang belajar ke sini, ayo yang dagang, yang jualan, belajar fikih dagang, belajar fikih jualan supaya bisa zakat, naik serata kehidupan, supaya bisa umrah, bisa haji, tunaikan puasa dengan baik. Maka bila 4 ini dilakukan, yang satu dihadirkan, jadilah rukun Islam, gabungan dari 4 bintang dengan 1 menara rudal itu. Gabungkan satu, itulah rukun Islam. Saripatinya ada dalam Pancasila. Makanya di promosi itu 4 itu ulama. Ayahandanya Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Agus Salim. Ada beberapa ulama-ulama lain kumpul satu merumuskan hadirlah itu saripatinya ayatnya ada di Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima-limanya digabungkan dalam konteks satu muslim ini. Jadi yang datang ke sini dengan Tuhannya dekat, akur hidupnya, beradab tampilannya, senang bersatu, jangan berpecah belah. Ada apa-apa dibicarakan musyawarah, dan mudah-mudahan sejahtera rakyat Cibilang dengan hadirnya Jami'ah Rahmani. Kalau dulu kan nama bakti Pancasila, atapnya begini aja Pak. Nah ini menyatukan Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Terakhir, Jami'ah Mekah, tiang-tiang yang indah. Coba hitung tiangnya berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul? Coba lihat lagi ada berapa tiangnya? 8? Coba yang yakin. Ini berapa? 1, 2, 3. Sebelah sini berapa? 1, 2. Jumlah berapa? Kalau di luar rukun Islam, di dalam rukun iman. Nanti Bapak Lima izin seperti di pesantren, kita kasih barcode tiangnya, kita kasih konten. Jadi nanti ibu bapak yang sholat di sini tinggal di scan, keluar video menjelaskan tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga apa. Jadi sambil masuk masjid sambil belajar. Jarang ada masjid begitu. Jadi begitu kemudian di scan, keluar video menerangkan. Jadi sholatlah dengan iman, karena ada orang yang sholat cuma cari perhatian. Ada orang yang sholat cuma cari pencitraan. Sekarang kita cari perhatian Allah. Sholat pakai iman, puasa pakai iman. Karena ada yang datang ke masjid cuma cari bukaan. Halo? Di Ar-Rahman beda, kita cari ridha Allah di sini. Maka menghadaplah ke arah kiblat dengan gambaran simulasi pintu Ka'bah. Diharapkan orang-orang Cibilang insya Allah dengan izin Allah, siapapun di sini kita berdoa. Kalau sekarang sholat yang menghadap miniatur Ka'bah, depan pintu Ka'bah, besok lusa ada yang umrah langsung di depan Ka'bah. Tidak cukup dengan amin, nabung, ya, doa yang betul ada di sini. Saya tidak ingin masjid ini cuma jadi seremonial, letakkan batu pertama, diresmikan, viral foto-foto,
keong, berarti sebenarnya awal-awal begitu terkenalnya. Nah, sekarang kan sudah dijelaskan jadi paham. Jadi begitu datang beralih. Sekarang statusnya bukan sekedar sedang di depan Jami Ar-Rahman. Sekarang berubah statusnya dari untayan buku Yasin menuju Hakul Yakin. Tuliskan, bawa semangatnya, bawa misinya, bawa visinya untuk mewujudkan itu. Insya Allah kami membersamai masjid ini seperti janji saya dulu saat akan baru pertama. Ini syekh-syekh sepuluhan wilayah. Ibu mohon maaf kalau harapannya kurang bisa dipenuhi karena mereka rata-rata sudah menikah. Memang itu melihat sahabat, kalau kumpul